wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nafas Setini Pramustari di segmen tips and trick. Nah, di mana tips and trick kali ini kita akan masih membahas di Excel. Salah satunya untuk karakterisasi senyawa anorganik dengan sifat magnet. Nah, sifat kemagnetan ini biasa di analisis atau dikarakterisasi dengan MSD, di mana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti XG, CBA, XM, XA, dan juga μF. Nah, tentu kita menggunakan Excel untuk mempermudah ya, sebagaimana kita misalkan untuk mencari nilai XG, kita tinggal memasukkan rumusnya seperti ini ya. Ini datanya sudah saya olah, 9500 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan suhu dalam Kelvin. Nah, lalu diperoleh XG senilai berikut. Lalu cebalnya juga diperoleh dengan memasukkan formulanya B10 dikali dengan 10 pangkat 9 dikali B4. B10 ini XG-nya yang tadi sudah kita perhitungkan. Lalu B4 adalah massa sampelnya dibagi dengan B7I, ini I intensitas, dan lalu B6 itu adalah jari-jari dan juga dikurangi jari-jari awal. Peroleh cebal, lalu kita ke XM. Nah, XM ini setiap molekulnya gitu, faktor setiap molekulnya, sehingga dari XG yang telah kita peroleh nilainya dikalikan dengan massa molarnya. Nah, lalu XA ini faktor koreksi untuk magnet yang tadi telah diperhitungkan untuk molekulnya dan dikurangi dengan nilai diamagnetiknya gitu, faktor koreksi diamagnetik, dimana kenapa tidak diperhitungkan untuk koreksi diamagnetik ini, karena kita hanya akan fokus ke nilai paramagnetiknya aja. Jadi ya, faktor koreksi diamagnetik ini kita perhitungkan untuk setiap penyusun dari sampel tersebut gitu ya, atau dari senyawa sampel tersebut. Nah, dari nilai-nilai ini kita peroleh dari database. Nah, ini database atau rujukan yang saya gunakan untuk digunakan nilai faktor koreksi diamagnetiknya. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di Google, faktor koreksi diamagnetik database ataupun ya jurnal terkait gitu ya. Nah, karena datanya sangat banyak gitu, dan kita tidak mungkin harus terus-terusan membuka satu persatu. Nah, jadi untuk mempermudahnya kita gunakan Excel atau kita gunakan database sendiri, di mana hanya menggunakan aplikasi Excel-nya sendiri saja gitu ya. Nah, tadi penyusun ataupun senyawa-senyawa yang telah atau senyawa-senyawa dari sampelnya gitu kita susun. Nah, ini saya sudah melakukan pengkopian ya dari database lalu sampai dengan suatu kation ya. Nah, ini menggunakan data validation, di mana data validationnya ini digunakan list, sehingga ketika kita akan memilih senyawa yang kita inginkan, misalkan Fmin, nah ini akan langsung otomatis nilainya berubah gitu, mengikuti. Nah, bagaimana dengan untuk nilainya ini digunakan rumus VLOOKUP untuk si nilai yang ini tuh kita berpacu kepada spesies yang kita pilih. Nah,
ini rumusnya ya, formulanya VLOOKUP F5 ini. Jadi si nilai lookup yang kita maunya itu di spesies yang mana gitu. Jadi VLOOKUP yang ini tuh kita harus mengacu ke nilai F5-nya. Lalu juga data tabel array itu maksudnya kisaran tabel yang mana gitu untuk kita jadikan acuan dari VLOOKUP-nya ini. Nah, ini menunjukkan D21 sampai E76. Nah, maksudnya D21 ini ya yang ini ya, mulai dari sini sampai dengan XD-nya. Terus sampai bawah. Nah, lalu nanti dia akan otomatis. Nah, ini dua ini menunjukkan kolom indeks numbernya. Maksudnya nilai yang kita mau itu ada di kolom keberapa. Nah, ini XD atau nilai faktor koreksi dia magnetik ini ada di kolom kedua dari tabel yang kita seleksi gitu ya untuk nilai faktor koreksi dia magnetiknya. Nah, untuk range lookup ini adalah akan menghasilkan angka 0 ketika data yang kita mau tuh tidak muncul gitu. Nah, begitupun untuk kolom-kolom yang selanjutnya. Kayak misalkan ini karena tadi saya sudah mencobanya gitu ya. Ini ion iodida. Kalau misalkan kita masukkan ke sini oksalat. Nah, kita cari C2O4. Nah, maka dia akan otomatis mengubah sendiri gitu untuk nilainya. Nah, untuk yang ini juga bisa kita nanti bisa kita data validation sendiri gitu ya. Untuk saya contohkan source-nya dari D21 sampai E276. Oh, mohon maaf, salah. Untuk source ini D276 ya. Ya 2O. Nanti kalau misalkan kita ini hydrazine, ini kita tinggal copy formula yang dari atas. Tapi tetap harus diperhatikan untuk formula ini VLOOKUP sumbernya dia berarti dari F7. Kolomnya dari nomor 2 dan source 0 itu untuk data yang tidak ditemukan. Nah, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di